Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang jembatan Francis Scott Key di Baltimore roboh ditabrak kapal kontainer. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Jembatan Francis Scott Key di Baltimore roboh ditabrak kapal kontainer. Apa yang kita ketahui sejauh ini? Seperti dikutip dari tribunnews.com, sebuah kapal kontainer menabrak jembatan Francis Scott Key di dekat kota Baltimore, AS pada Selasa tanggal 27 Maret tahun 2024. Insiden ini menyebabkan sebagian besar jembatan yang terkenal itu runtuh. Beberapa kendaraan yang saat itu tengah melintasi jembatan terperosok ke Sungai Patapsco. Para petugas penyelamat sedang mencari sekitar 7 hingga 20 orang yang diyakini masih berada dalam sungai. Gubernur Maryland, Wes Moore, telah mengumumkan keadaan darurat. For those who are not in this area and don't really kind of have a sense of the lifeline that this bridge provides, just kind of put that in perspective for us. This represents so much of the economic vitality of not just the area and not even just the city, but of the state. I mean, this area is responsible for about over $191 million of economic activity a day. It's responsible for about 8,000 jobs. And so to look at a skyline that doesn't even look familiar, that Key Bridge has been there ever since I've been born. And so this is surreal, looking up and not seeing it there anymore. But it has significant economic impacts, and that's why our commitment to rebuild it, our commitment to work in partnership with the federal government and our local partners to make it stronger than ever, that is my resolve, and we are going to make it happen. Your immediate reaction when you heard? I remember when my phone rang, probably a little after 2 in the morning, and my chief of staff, he said to me, the Key Bridge is gone. I said, what do you mean, gone? He said it collapsed. It took my breath away, because that's all we know. That's all we remember. That skyline with the Key Bridge, knowing that over 35,000 people travel over that bridge every single day. So it literally took my breath away when I heard those words uttered. What kind of assurances, support can you offer to the community that's now worried, I guess, on a smaller level about the traffic, but also now concerned just about the safety, the stability of other structures? Yeah, I would say to everybody in this community and everybody within our state that their safety has been and will continue to be the #1 priority for me and this administration. Not only will there be a full investigation into what happened here, what led up to it, the aftermath, and everything like that. We are going to make sure that we are going to build back even stronger. I think we have seen even just in the past, in these past hours, that we are Maryland tough, and we are Baltimore strong, and they should know and will know that in our administration, we're committed to making sure that we're building back strong. Will there be plans to inspect other local bridges, other structures in the area? Yeah, well, one thing that's going to happen is we are going to be able to take a look at our infrastructure as a whole. That had actually been a priority that we had even before this, and I know this situation and the full investigation is still going to happen. But when you have a vessel of that size moving at that speed and you have an inability to steer the vessel, there's not many structures. Apa yang kita ketahui tentang jembatan itu? Jembatan Baltimore, atau lebih dikenal sebagai Jembatan Key, dibuka untuk umum pada tahun 1977. Jembatan ini merupakan penghormatan untuk Francis Scott Key, seorang penyair Maryland abad ke-19 yang menulis lirik lagu kebangsaan AS, Star Spangled Banner. Jembatan itu sepanjang 2.632 meter, melintasi Sungai Patapsco dan pelabuhan Baltimore. Sungai tersebut mengalir ke Teluk Chesapeake, muara terbesar di AS. Jembatan ini dideskripsikan sebagai jembatan rangka menerus.
Bentangan utamanya yang sepanjang 365 meter adalah terpanjang ketiga di dunia untuk jembatan jenis ini. Rekaman video mengindikasikan jembatan runtuh seketika setelah kapal kontainer Dali menghantam salah satu pilarnya. Ini terjadi sekitar pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 pada pukul 1.30 waktu setempat. Kepala Pemadam Kebakaran Baltimore, James Wallace, mengonfirmasi beberapa orang terlihat sedang berada di jembatan pada saat itu. Aparat setempat menyebut orang-orang itu antara lain termasuk kontraktor yang sedang mengerjakan perbaikan jembatan. Pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 pukul 1.50, petugas pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi kejadian dan melaporkan jembatan runtuh seluruhnya. Operasi pencarian dan penyelamatan besar sedang berlangsung. Tim penyelam diturunkan guna mencari korban di tengah-tengah perairan pelabuhan dan sungai yang sedingin es. Para pejabat setempat menyebut ada beberapa kargo atau peti kemas yang tergantung di jembatan. Hal ini menciptakan kondisi tidak aman dan tidak stabil sehingga tim penyelamat darurat harus beroperasi dengan hati-hati. Suhu air di pelabuhan saat ini dikatakan sekitar 9°C48°F. Hipotermia dapat terjadi ketika suhu tubuh seseorang turun di bawah 35°C. Petugas pemadam kebakaran Baltimore mengatakan kendaraan-kendaraan yang tenggelam telah terdeteksi dengan menggunakan sonar. Apa yang kita ketahui tentang kapalnya? Kapal kontainer berbendera Singapura, Dali, awalnya dibangun Hyundai Heavy Industries Korea Selatan untuk pemilik kapal asal Yunani, Oceanbolt. Saat ini, kapal tersebut dioperasikan oleh perusahaan kapal sewaan Synergy Group dan telah disewa sementara oleh raksasa pengiriman kontainer MES. MES dalam pernyataannya menyebut kapal tersebut membawa kargo untuk pelanggan MES. Namun, tidak ada personel perusahaan yang berada di kapal pada saat kejadian. Kapal tersebut berangkat dari Terminal Laut Sagirt Baltimore pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Sekitar pukul 0.24 waktu setempat menuju Colombo, Sri Lanka. Kecepatannya terus meningkat dan mempertahankan rute lurus ke tenggara di sepanjang Sungai Patapsco. Data Marine Traffic menunjukkan pada pukul 1.25 kapal tersebut tiba-tiba menyimpang dari jalurnya yang lurus dan mulai melambat. Video memperlihatkan semua lampu di bagian luar kapal tiba-tiba mati dan asap mulai keluar dari cerobong kapal. Tak lama kemudian kapal itu menabrak jembatan. Sebuah memo tidak diklasifikasikan dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS yang diperoleh oleh mitra BBC di AS, CBS, mengatakan bahwa kapal Dali kehilangan tenaga penggerak. Synergy Group mengatakan bahwa seluruh awak kapal, yang semuanya berkewarganegaraan India, dan kedua pilot yang berada di kapal, telah ditemukan dan tidak ada laporan cedera. Perusahaan mengatakan ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk insiden tersebut, tetapi dengan adanya dua pilot di kapal, kecelakaan seperti itu bukanlah hal yang biasa. Ini bukan insiden pertama yang melibatkan kapal Dali. Saat mencoba meninggalkan Pelabuhan Anwar, Belgia pada tahun 2016, kapal tersebut menyerempetkan buritannya di sepanjang dermaga yang merusak lambung kapal. Tidak ada laporan tentang cedera atau tumpahan. Apa dampak dari runtuhnya jembatan itu? Runtuhnya jembatan Ki diperkirakan akan menyebabkan gangguan besar pada lalu lintas jalan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendatang. Aktivitas pengiriman di Pelabuhan Baltimore juga akan terdampak parah. Jembatan 4 lajur itu merupakan bagian dari Interstate 695, jalan lingkar luar di sekitar kota Baltimore yang dikenal sebagai Baltimore Beltway, dan diperkirakan dilalui oleh 11,5 juta kendaraan setiap tahunnya. Pelabuhan Baltimore masih dapat dilintasi melalui terowongan yang lebih dekat ke kota. Akan tetapi, otoritas setempat sudah menetapkan siaga lalu lintas skala besar untuk mengantisipasi masalah lalu lintas yang signifikan setelah insiden tersebut. Secara spesifik, runtuhnya jembatan Ki akan menyebabkan masalah besar bagi truk yang membawa bahan berbahaya. Truk-truk ini dilarang melalui rute terowongan alternatif tadi, tetapi boleh melintasi jembatan Ki. Insiden tersebut juga mempengaruhi pelayaran. Pakar pengiriman kontainer, Lars Jansen, menyebut runtuhnya jembatan Ki adalah bencana besar yang akan menimbulkan masalah signifikan di pantai timur AS bagi importir dan eksportir AS. Selain sekitar 21.000 unit kargo yang kini harus melalui pelabuhan lain di wilayah tersebut, Jansen mengatakan beberapa kapal dagang sekarang terjebak di Pelabuhan Baltimore. Tidak ada kapal kontainer di antara kapal-kapal ini, namun ada beberapa kapal pengangkut curah.
Diperkirakan sekitar 800.000 kendaraan melewati pelabuhan tersebut pada tahun 2023, memindahkan 1,3 juta ton kargo impor yang merupakan rekor tersendiri. Namun, Johnson mengatakan bahwa meskipun akan ada beberapa penundaan dan biaya tambahan, insiden tersebut tidak akan berdampak signifikan dari perspektif global. Terima kasih telah menikmati berita tentang jembatan Francis Scott Key di Baltimore roboh ditabrak kapal kontainer. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.